Mari kita simak masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 5 masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja yang terbatas, sedangkan jumlah pencari kerjanya lebih banyak, sehingga pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Kedua, masalah perkembangan teknologi. Masalah perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan, atau terjadi efisiensi tenaga manusia yang tergantikan oleh mesin. Misalkan, penemuan traktor pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Atau contoh lain, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Penyebabnya mungkin karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Keempat, lokasi bekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjaannya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang tersedia berada di tempat yang berbeda atau lokasi yang berjauhan. Kelima, pendidikan. Pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka harapkan. Kedua, lapangan kerja yang terbatas. Lapangan kerja yang terbatas timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Jumlah lowongan kerja terbatas, kualifikasi tinggi, dan persaingan ketat di antara pencari kerja. Banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja. Seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Zaman sekarang pasti susah ya Pak nyarinya gitu kan, karena kan banyak saingannya juga gitu. Nah terus ketika kita mau nyari kerja itu kan harus butuh pengalaman. Terus habis itu selain pengalaman juga kita butuh skill. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Kuantitas angkatan kerja yang lebih banyak tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang cenderung rendah. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Keempat, minimnya jaminan sosial. Minimnya jaminan sosial membuat kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia menjadi rendah. Gaji yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Sementara, pemerintah juga terkesan abai terhadap kebutuhan para pekerja, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Tenaga kerja pun mau tak mau harus hidup dengan gaji seadanya. Kesejahteraan yang rendah ini akan mengakibatkan salah satu dampak masalah sosial, yaitu kemiskinan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, melalui pendidikan. Pendidikan dapat membantu dalam pengembangan kompetensi dan kemampuan yang relevan dengan lingkungan kerja, termasuk soft skills seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, melalui pelatihan kerja. Tujuan dari pelatihan kerja yaitu untuk memperkenalkan atau meningkatkan keterampilan terkait penggunaan teknologi atau perangkat khusus di tempat kerja. Ketiga, melalui pemagangan. Dengan mengikuti pemagangan, tentunya dapat memiliki kesempatan untuk mengenal budaya,
proses, dan kebiasaan kerja dalam industri tertentu. Hal ini dapat mempersiapkan tenaga kerja dengan lebih baik untuk bekerja di sektor tersebut. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Pertama, melalui jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat membantu pekerja serta keluarga pekerja agar tidak terjerumus ke dalam keluarga miskin baru, di mana ketika pekerja menghadapi guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja atau krisis ekonomi, termasuk pengangguran. Oleh karena itu, landasan utama yang dipertaruhkan dalam upaya mereka mencapai kehidupan yang layak adalah jaminan sosial. Kedua, melalui asuransi. Asuransi tenaga kerja berperan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dalam situasi yang tidak terduga seperti kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan, asuransi ini memberikan perlindungan finansial yang dapat membantu mengatasi biaya perawatan medis. Ketiga, melalui subsidi. Subsidi ini merupakan salah satu apresiasi dan upaya pemerintah kepada para pekerja. Tujuannya adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh. Subsidi ini juga untuk meringankan para pekerja dalam memenuhi keperluan sehari-hari, salah satunya akibat dari kenaikan harga BBM. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil dan layak bagi tenaga kerja. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2, semoga bermanfaat.